Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwasanya dirinya adalah utusan. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin, dan biarlah channel ini kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas, menanggapi, serta meluruskan pandangan Ustadz terhadap satu ayat yang dia kutip, di mana Yesus mengaku dirinya di ayat itu sebagai utusan. Dan dia mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. Dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan ini buktinya. Dan buktinya sama dia itu adalah ayat yang telah dia kutip itu. Teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Nah, di dalam Injil, orang-orang non-Muslim, orang Kristiani mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Versi lain mengatakan Yesus itu jelmaan Tuhan. Versi lain mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan sendiri gitu. Sekarang kita akan menjawab atau membantah, mengambil ayat dari Injil, dari Alkitab, bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya Rasul dan hanya utusan. Dan ini Alkitab sendiri yang bicara. Di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, di situ dikatakan, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 ini namanya syahadatain. Yesus mengajarkan syahadatain. Syahadatain itu dua kalimat syahadat. Kalimat pertama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kalimat kedua, bahwasanya aku atau Yesus adalah nabi dan utusan dan rasul, bukan Tuhan. Kita ulangi. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan satu-satunya, bukan tiga-tiganya, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya loh, sekali lagi, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwasanya dirinya adalah utusan, mengaku dengan jujur dan polos bahwasanya dia hanya Rasul, hanya utusan, hanya nabi, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, gitu. Subhanallah. Oke, itu dia videonya teman-teman. Dia mengambil atau mengutip ayat dari Yohanes 17 ayat 3. Dengan modal satu ayat itu dia mengambil satu kesimpulan. Dia mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai Rasul, sebagai utusan, bukan Tuhan. Teman-teman, dari ayat yang dia kutip, dia tidak membaca keseluruhan dan dia tidak memahami dengan benar konteks dari perikop tersebut. Sebelumnya teman-teman, saya mau ajak kita untuk bisa membacakannya. Dari Yohanes 17, kita memulai dari ayat 2 sampai 5 dan kita lanjut nanti di ayat yang ke-10. Ini merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya pada saat itu. Di ayat yang kedua dikatakan di situ, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi teman-teman, satu penyampaian Yesus di dalam doanya, dia berkata bahwa hidup yang kekal itu
bicara hidup yang kekal itu, ia harus mengenal Allah dengan benar dan mengenal Yesus Kristus. Kenapa Yesus berkata mengenal Bapa dan mengenal Yesus? Kenapa tidak mengenal nabi-nabi yang lainnya? Kenapa tidak mengenal rasul-rasul yang lainnya? Kenapa hanya dua ini? Dan kalimat ini tidak terdapat di kitab manapun, sekalipun dia katakan tadi bahwa ini kalimat syahadat ya, dua kalimat syahadat. Jadi di kalimat syahadat di agama lain tidak ada yang berkata bahwa inilah hidup yang kekal. Tidak. Hanya terdapat di dalam Alkitab bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Bapa, mengenal Allah yang benar sebagai satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata utus yang tidak dimengerti oleh Ustadz ini. Kata utus di sini sama halnya dengan mengirim. Nah, dimana kalau kita memberikan kalimat yang sederhana di situ, bahwa harus mengenal Yesus Kristus yang telah dikirim sebagai firman dalam bentuk daging. Karena Yesus itu pada mulanya dia adalah firman itu. Di Yohanes 1 ayat 14 sudah dijelaskan di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia harus mengenal itu. Harus mengenal yang mengirim firman itu dan juga harus mengenal firman yang telah dikirim itu dalam bentuk daging, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang tidak mengenal itu atau hanya mengenalnya salah satu, maka itu tidak disebut hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu, keselamatan itu ada harus mengenal yang kedua ini, yaitu Allah satu-satunya yang benar dan firman yang telah dia kirim dalam bentuk daging. Harus mengenal itu. Kalau enggak, tidak ada hidup yang kekal. Itu sudah jelas di ayat yang ketiga. Jadi sama seperti halnya seperti saya berkata bahwa dia akan mengirim firman-Nya, dan firman-Nya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia harus melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi Yesus sudah melaksanakan segala pekerjaannya selama di dunia. Jadi ketika Yesus berkata engkau mengutus, jadi dalam benak para ustadz di sini, yaitu mereka berkata bahwa sama dengan hal nabi-nabi yang lainnya. Diutus. Mereka tidak melihat awal Yesus itu dari mana, datangnya dari mana. Apakah dia lahir karena hubungan biologis atau bagaimana. Mereka tidak melihat seluk-beluk latar belakang lahirnya Kristus itu. Awalnya Kristus itu dari mana. Di awalnya Kristus itu datangnya dari firman itu, telah menjadi manusia. Jadi ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan apa yang diberikan kepada Yesus untuk melakukan semuanya itu? Yaitu pekerjaan penyelamatan, bagaimana Yesus harus mengalahkan maut. Karena hidup manusia di dunia terancam oleh maut itu. Karena apa? Karena jatuh ke dalam dosa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Jadi kalau Yesus tidak merebut manusia dari maut itu, maka manusia pasti binasa. Jadi Yesus menyelesaikan pekerjaan itu dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya untuk menggantikan nyawa manusia itu. Supaya manusia itu tidak mati kekal, tidak binasa. Jadi ada pergantian. Itulah gunanya korban Kristus. Ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum apa? Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada itu, kemuliaan Kristus itu sudah ada. Jadi banyak orang protes, oh Yesus itu kan manusia dilahirkan oleh manusia, seorang perawan. Dia lahir tanggal 25, kata orang Kristen. Nah,
mereka tidak melihat ini bahwa kemuliaan Kristus atau Kristus itu sudah ada sejak semula. Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lanjut ke ayat yang ke-10. Di sini perhatikan baik-baik teman-teman. Di ayat yang ke-10 dari doa Kristus atau doa Yesus berkata begini, dan segala milikku adalah milikmu. Artinya segala milik Yesus adalah milik Bapa itu sendiri. Yesus berkata selanjutnya, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini masalah milik dan ini masalah hak. Sama-sama punya hak. Disinilah letak derajat kesejajaran Bapa dengan anak itu. Makanya tidak ada yang lebih tinggi. Bapa tidak lebih tinggi dari anak, dan anak tidak lebih tinggi dari Bapa. Demikian Roh Kudus, sama-sama sejajar, sederajat. Nah, ini masalah milik teman-teman. Jadi apa yang dimiliki Bapa itu milik Kristus, dan apa yang dimiliki Kristus itu milik Bapa. Jadi sama-sama punya otoritas dalam segala sesuatu. Sama-sama punya kuasa. Jadi tidak ada yang berkata Yesus lebih berkuasa atau Bapa lebih berkuasa daripada Yesus. Sudah jelas di sini. Apa yang dimiliki Yesus adalah milik Bapa, dan apa yang dimiliki Bapa adalah milik Yesus. Sama-sama punya otoritas dalam hal ini. Jadi ini satu bukti sebenarnya kalau Ustadz itu benar-benar memahami ayat ini, konteks ini. Ini satu bukti bahwa Yesus itu sedang memberikan pemahaman bagi kita bahwa Dia adalah Tuhan dalam konteks ini. Karena Dia menyatakan dirinya bahwa apa yang Dia miliki milik Bapa, dan apa yang dimiliki oleh Bapa milik Dia. Jadi kalau nyawa manusia adalah milik Bapa, itu juga milik Kristus. Nah, jadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu hakikat keilahian. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan itu, tidak boleh dipisahkan. Nah, apalagi ada orang yang merumuskan dengan rumus matematika. Tritunggal itu bukan rumus matematika. Mari kita pahami baik-baik firman itu dengan benar. Jadi jangan hanya melihat satu ayat, mengutip satu ayat, lalu mengambil satu kesimpulan dan memutuskan bahwa Yesus bukan Tuhan karena satu ayat itu. Nah, jadi harus juga perhatikan bahwa Yesus bicara dalam posisi manusia atau bagaimana. Jadi jangan kamu menggunakan ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia itu untuk menyerang ayat-ayat yang lain yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu yang biasanya saudara-saudara kita Muslim jurus mereka ya untuk menyerang doktrin Kristen atau ajaran kekristenan. Jadi pada kali ini kiranya kita semua mengerti, memahami mengenai doa Yesus ya di dalam Yohanes 17 ini. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.